Mungkin seperti lihat ini identik dengan tua. Bangunan tersebut memang di sini dulu menggunakan bambu yang digotong royong oleh masyarakat. Dan bagaimana kalau masalah dengan kubah, memang masyarakat karena ketiadaan mengenai biaya sehingga bentuknya ya seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, dan kebetulan di masjid ini saya diamanahkan oleh masyarakat sebagai DKM Masjid Riyadhus Shalihin mengenai keberadaan masjid ini yang rumor adalah masjid tertua. Sebetulnya masjid tertua, sebetulnya ini tidak benar ya. Masjid ini didirikan tahun 2000. Cerita singkat masjid ini kenapa mungkin bangunannya seperti memang tua. Jadi dulu masyarakat di sini untuk menginginkan adanya masjid untuk beribadah, karena memang satu masjid di masjid yang lain adalah berjauhan. Nah, saking gigihnya kepada masyarakat di sini, maka dibangunlah masjid yang apa adanya sesuai dengan kemampuan masyarakat sini. Dulu memang di sini hanya beberapa masyarakat, bisa terhitung jari, sekitar tahun 2000-an. Nah, bangunan yang terbentuk sampai saat ini adalah memang dari gotong royong masyarakat. Dulu memang di sini terkenal banyak bambu, jadi makanya mungkin seperti lihat ini identik dengan tua. Bangunan tersebut memang di sini dulu menggunakan bambu yang digotong royong oleh masyarakat. Dan bagaimana kalau masalah dengan kubah, memang masyarakat karena ketiadaan mengenai biaya sehingga bentuknya ya seperti sekarang ini. Jadi rumor yang dilihat di website tersebut ini sebetulnya tidak benar. Jadi bahwa masjid ini dibangun tahun 2000. Ya, dulu konsepnya bahwa bangunan ini memang sudah direncanakan 2 tingkat. Ya, tetapi memang seiring sejalan bahwa sampai saat ini ya memang kami menginginkan ke depan memang mau direhab, karena memang sudah, kalau menurut kami, atasnya atau atapnya sudah mulai rapuh. Karena dihitung dari usia sampai saat ini sekitar mungkin udah 22 tahun. Tetapi memang kalau secara
hitung-hitungan sampai 22 tahun ini memang masih remaja. Tetapi kalau memang dulunya masyarakat teknik tentang membuat bangunan kan tidak ada hitungan, tidak seperti halnya sekarang. Artinya memang insinyur-insinyur atau sipil yang bisa bagaimana menahan sekian tahun gitu kan. Tapi kan karena memang dulu ketiadaan masalah keuangan apa adanya, jadi mungkin kalau secara 22 tahun ini memang sudah mulai ada beberapa mulai tembok, ada mulai rapuh, sampai dengan kemudian atasnya juga sudah mulai sedikit ada rapuh. Jadi gini Ibu, konsepnya memang ini kontur dulu, kontur tanahnya ini labil. Jadi kalau dilihat kok kenapa di bawah, karena dulu posisinya ini masjid adalah memang giwingan. Giwingan itu konturnya miring. Nah dulu itu mungkin kalau nggak salah, saya ini dulu untuk membentuk tanah saja sekitar hampir 1 tahunan. Meratakan karena konturnya adalah miring. Jadi untuk membentuk rata itu, jadi digali, diratakan. Sehingga konsepnya jadi bahan tidak di satu titik saja, artinya membangun masjid saja. Ternyata di sini banyak, baik nih dengan infrastruktur, jalan. Dulu jalan di sini belum ada jalan. Kita bentuk jalan, bagaimana supaya masjid itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi bukannya dulu itu bukannya tok masjid saja yang dibangun, tapi infrastruktur dari mulai jalan sampai dengan turap dan sebagainya. Karena dulu kondisinya adalah tebing. Kemudian kenapa sih sampai dengan kita mager dulu dan sebagainya? Memang kan berkaitan dengan batas-batas haknya masjid dan supaya jelas. Kemudian kenapa kok terpisah antara tempat wudhu dengan masjid? Memang konsepnya dulu awalnya diwakafkan itu kalau tidak salah sekitar 1000-an. Kemudian di tahun 2014, tahun 2010 diperluas lagi, orang tua mewakafkan sehingga sekarang mencapai sekitar 2000 meteran kurang lebih. Sampai jalan yang di atas itu memang punya masjid. Sampai batas jalan atas. Jadi jalan ini sampai semua ini punya masjid. Konsepnya kenapa memang terpisah gitu kan, supaya memang secara hukum fikih memang bahwa masjid dan tempat wudhu kalau memang memungkinkan memang terpisah gitu. Kedua, ini tempat menara itu berdiri dari mulai tahun 2017, baru belum lama, sampai baru yang terjadi dan rapi itu sekitar 4 tahunan, tahun 2000-an, 2020-an. Dulunya memang seperti ini. Jadi yang dalam seperti itu. Jadi memang untuk 4 tiang itu adalah tujuan menyangga daripada menara yang 4 persegi atas itu. Iya.
Jadi untuk menanin kubahnya, kubah tengah ini kan, jadi bentuknya seperti itu. Bukannya baru, kalau itu udah lama, cuma memang dipoles supaya memang seperti kayak baru. Seluruhnya genteng, Bu, seluruhnya. Kenapa diganti dengan asbes sebagian genteng, sebagian asbes? Karena dulu curah hujan terlalu banyak, besar, sehingga banyak yang bocor karena memang kemiringannya kurang, sehingga diganti sebagian yang teras ini diganti oleh asbes. Kalau atasnya tetap menggunakan genteng karena titik curamnya air turun itu cepat, kecuali yang di teras ini kurang, jadi sehingga berbalik kalau bahasanya. Iya. Dulu cerita orang tua saya bahwa nama ini adalah nama Cikambangan. Dulu kalau bahasa dulu, karena ini kebun duren, nama kecilnya kalau kita ini nama Cikambangan. Cikambangan dulu ini adalah memang dulunya perebutan lahan ya, perebutan lahan terhadap centeng-centeng Belanda. Dulu memang ini hasil rebutan pemerintah Belanda, orang-orang tua dulu gitu kan, makanya dinamakan Cikambangan. Jadi kalau bentuknya bentuk seperti kayak kuali, kalau ibu lihat di sini seperti kayak kuali atas gitu kan. Jadi kalau bentuknya seperti mungkin kerbau lagi tiduran, jadi ya, mengantong. Jadi seperti kalau air itu seperti mengantong atau kuali. Nama masjid ini dinamai Riyadhus Shalihin. Yang pertama, dulu ada musolah. Dulu sebelum terbentuknya masjid ini ada musolah, namanya Musolah Riyadhus Shalihin, yang berada di sebelah kiri pinggir kali dulu adanya. Kalau dulu kan memang musolah itu adanya yang dekat dengan air ya, Bu. Jadi dulu tuh mungkin orang-orang tua dulu supaya lebih mudah untuk ibadah itu dekat air. Nah dulu ada musolah kecil di pinggir kali itu namanya Riyadhus Shalihin. Nah karena memang ngambil dari musolah itu, orang-orang tua di sini sepakat bahwa masjid ini dinamai Riyadhus Shalihin. Dan dulu musolahnya sekarang sudah tidak ada, dilimpahkan ke masjid ini. Ada salah satu pohon beringin itu dulu ada terletak di depan kanan masjid. Ketika hujan disambar petir, akhirnya dahannya patah nimpa masjid sebelah kanan. Setelah itu karena khawatir lagi nanti terjadi terulang lagi sambar petir, lalu roboh lagi nimpa masjid, merusak bangunan yang ada, akhirnya ditebang. Itu fotonya ada itu di sebelah depan itu kira-kira tahun 2000-an lah. Itu memang dulu ada pohon beringin, pohon hujan, itu gede-gede pohon di sini. Karena takut nimpa bangunan, dipotong-potong. Nah kalau sekarang juga pohon tuh rindang banyak di sini. Ada pohon kecapi, itu pohon dulu itu, pohon bacang itu saya masih